Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara kanaya. Waqala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat Ibu Kepala MTS An-Najah yang pada saat ini diwakili oleh para wakilnya, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman yang pada siang hari diwakili oleh Bapak Ustadz Didin Mahmudin beserta pengurus yang lain, para Bapak dan Ibu Dewan Guru MTS An-Najah, kemudian ibu-ibu dan anak-anakku undangan pada siang hari ini, bapak-bapak yang hadir pada hari ini serta anak-anakku kelas 9, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang amin. Pelit kena aminnya. Padahal doa puasa tidak jadi alasan untuk lemas. Enggak sahur barangkali ya? Sahur enggak? Nah, ada yang enggak sahur puasa enggak ya? Ada yang enggak puasa? Belajar puasa. Baik. Jadi aminnya mesti dipaksa dulu ya. Dibilang amin kok enggak amin kalau amin. Enggak apa-apa. Segala sesuatu kadang-kadang mesti dipaksa dulu. Ibadah juga begitu. Kalau enggak dipaksa awalnya sulit. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara." Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat, nantinya bukan sekarang, tapi nanti masih jauh, entah kapan tahu. Selama masih ada pengajian model kayak begini, acara seperti ini, kiamatnya masih lama. Rajin-rajin ikut ngaji. Nanti di hari kiamat itu manusia terbelah dua, nanti ada yang masuk ke yang sebelah kiri, ada yang masuk sebelah kanan, gitu ya. Kita sebutlah sebelah kiri neraka, sebelah kanan masuk ke surga. Orang-orang yang nanti akan masuk surga itu digiring bahasanya. Jadi dijemput, diantar berkelompok-kelompok. Siapa yang digiring yang berkelompok-kelompok? Apakah orang biasa? Enggak. Ayatnya yaitu at-taqaw, orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Takwa sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Jadi yang digiring itu secara berkelompok orang-orang yang memang bertakwa sama Allah, yang mereka nanti akan dapat tempat khusus masing-masing. Lantas bagaimana penjelasan berkelompoknya? Ada Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan, atau Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang berkelompok itu nanti akan digiring sesuai dengan amal ibadah. Yang suka sedekah kumpulin sama yang para sedekah, satu sop baris ke belakang ahli sedekah. Yang suka sholat rajin kumpulin sama tukang ahli sholat. Kalau yang suka sholawatan dikumpulin sama baris sama ahli sholawat. Ada lagi yang ahli puasa dikumpulin sama ahli puasa. Jadi berkelompok masing-masing dengan kelompoknya sesuai dengan amal ibadahnya dulu, sukanya atau ahli apa dia maksudnya. Nah, tentu tidak sembarangan. Apakah orang kalau misalnya sekarang lagi puasa nih, ada kelompok orang golongan ahli puasa nanti akan digiring masuk surga. Ayo
Siapa yang suka puasa? Sini masuknya. Ada pintu khusus namanya Babur Royya. Orang-orang puasa yang boleh masuk ke pintu Babur Royya. Pintu apa namanya? Untuk siapa itu pintunya? Orang yang berpuasa. Apakah orang puasanya semua orang puasa bisa masuk? Belum tentu. Ulama menjelaskan orang yang masuk dalam golongan kelompok orang puasa nanti digiring ke pintu Ar-Rayyan di surga Allah ialah orang yang melaksanakan puasanya lahiriah dan juga batiniyah. Jadi nggak sekedar puasa. Kalau hanya sekedar puasa, banyak orang sekedar puasa. Sebagaimana hadis Nabi, kami sholat berapa banyak orang yang puasa, tapi ternyata bukan puasa yang mereka peroleh. Apa? Cuman hanya sekedar nahan lapar dan haus. Berapa banyak orang? Banyak kayak gitu. Ya kalau yang kayak gitu kan bisa anak-anak kita yang ada begini nih yang baru belajar. Kalau kalian kan dulu prosesnya sama, anak-anak yang seperti ini yang nahan lapar dan haus. Kalau sudah mulai naik balik, apalagi usia sudah mulai naik, apalagi model begini ibu sama bapak-bapak, udah enggak, bukan lagi dibilang nahan lapar sama haus. Kalau masih sekedar nahan lapar sama haus, apa bedanya sama anak-anak yang begini? Nah, jadi naik. Tapi boleh nggak sih puasa sekedar nahan lapar haus? Boleh, sekedar nahan lapar dan haus, mengosongkan perut dari itu, tapi naik ke atas, kosongkan pikiran dan kosongkan hati dari sifat negatif. Naik atau sedikit puasa. Masa dari mulai balik, ada yang balik perempuan umur 9 tahun balik? Ada ya? 15 tahun paling maksimal perempuan kalau tidak head 15 tahun sudah balik. Atau sebelumnya dia sudah head maka dianggap balik. Laki-laki juga sama, kalau tidak bermimpi 15 tahun sudah balik. Dari dulu sampai sekarang proses baliknya baru berapa tahun yang lalu lah gitu ya. Atau bapak-bapak deh sama ibu-ibu sampai sekarang masih ada nggak puasanya cuma nahan lapar haus doang bu? Masih ada. Bapak puasanya nahan lapar haus doang pak? Masih pak? Bapaknya lagi sibuk pada urusannya. Bu, ibu yang sebelah sini, ibu sampai sekarang bu, dari mulai balik sampai sekarang, ibu puasanya udah mulai meningkat belum? Apa masih nahan lapar haus? Udah nikah belum? Apa masih di situ? Stagnan tempat di situ. Jadi kayaknya kalau masih di situ sayang. Dari kita mulai balik sampai sekarang nih puasa beberapa tahun, bahkan puluh tahun kita nggak tahu berapa ya. Ya kalau baliknya 15 sekarang umur saya misalkan umur saya kan baru 25. Udah berapa tahun? Kalau hanya sekedar nahan lapar sama haus sayang. Nggak naik dikit. Kupingnya tutup, bukan berarti digini kuping ya kalau bulan puasa kemana-mana kuping jalan begini. Enggak, tutup dari mendengarkan omongan yang tidak baik. Mulutnya dijaga, disumpel mulutnya bukan harus sumpel beneran enggak, jangan ngomongin yang nggak baik. Hati dijaga, mata dijaga, terus semua anggota badan dijaga. Sesuai sebetulnya dengan predikat kata takwa. Jadi sebetulnya puasa ini menjadi madrasah pendidikan. Karena untuk jadi orang yang bertakwa awalnya harus beriman. Gak mungkin mencapai takwa kalau gak ada iman. Kata Imam Abdul Qais dalam kitab Muqasyafatul Qulub bagian bab pertama, bagian tentang bab ikhlas itu, niat dan ikhlas. Beliau menjelaskan, Imam Abdul Qais ini ahli fikih. Kata beliau, syarat menjadi orang yang beriman itu ada 7 syaratnya. Ini semua ada di badan kita. Yang 6 itu semuanya ada dalam badan kita. Apa yang 6 itu? Kita harus jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga tangan, dua-duanya jaga 2 kaki. Berapa? Mata, lisan, telinga, tangan, kaki, hati. 6. Satu lagi mana? Jaga ibadah kita. Jaga dari apa? Tidak boleh berbuat maksiat. Loh, emang ada ibadah berbuat maksiat? Oh, zaman sekarang jangan dikira, apalagi zaman modern ya. Pas ke masjid selfie dulu, upload, jadi ya mau kenal baru. Itu nilainya hati-hati. Boleh jadi menurut kita ibadah, tapi Allahumma bismillah kalau niatnya lain, jadi maksiat sama Allah ibadahnya. Nah, atau sholatnya misalnya pakaiannya sengaja
minyak wangi semprot sini sini sini, oh diputer-puter minyak wangi. Sholat. Oh, boleh pasek kalau di samping sholat gitu. Padahal dia pengen dipuji sama orang. Apakah itu nilainya ibadah? Belum tentu kalau niatnya jadi maksiat kepada Allah. Kalau 7 yang tadi kita nggak bisa jaga, kata Imam Abu Lais, belum bisa disebut orang beriman. Nggak sempurna iman. Terus bagaimana menjadi orang yang takwa kalau imannya belum sempurna? Maka Ramadan mengajarkan kepada kita perbuatan yang makruh ada dalam tubuh kita jangan dikerjain. Kalau nanti mau masuk golongan orang yang kelompok orang-orang puasa masuk pintu Ar-Rayyan, itu golongan itu dapat undangan VIP, very important person. Dia masuk undangan khusus namanya pintu Ar-Rayyan, tapi puasanya juga lahiriah dan batinnya enggak sembarangan. Kalau puasanya sembarang cuma nahan lapar haus tuh penuh banget itu nanti pintu Ar-Rayyan. Jadi nggak berhak untuk pintu Ar-Rayyan kecuali hanya orang-orang yang berpuasa menjalankan betul puasa. Jadi nanti sebelum masuk tuh kan bahasanya ada hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika udah nyampe di depan pintu surga, dibuka pintu surga. Tapi sebelum dibuka harus ada yang ngetok tentunya. Siapa yang ngetok? Apakah orang yang puasa pertama? Apakah orang yang sedekah? Bukan. Siapa? Kita punya nabi siapa? Nabi Muhammad yang ngetok pertama pintunya. Kata penjaga surga, siapa ini? Man anta? Anak Muhammad. Oh Muhammad, ya kalau dulu saya buka pintu. Sebelum beliau tidak ada yang boleh buka pintu. Nabi bisa sembarang buka pintu. Setelah Nabi buka pintu, apakah udah bisa masuk? Golongan tadi hari sedekah termasuk puasa, hari sholat segala macam belum. Di depan pintu surga ada pohon. Nanti buktiin aja kalau percaya ini hadis Nabi. Di depan pintu surga ada pohon. Nah ini orang-orang yang kelompok-kelompok tadi mau masuk surga, pintu surga dibuka tapi belum bisa masuk surga. Dia lihat, kita lihat mudah-mudahan kita semua masuk surga. Kita lihat tuh di depan surga nanti ada pohon. Di pangkal pohonnya keluar 2 mata air. Nanti orang-orang seperti ada yang ngasih tahu, sono, tuh ada mata air, minum. Setelah minum apa yang terjadi? Keluar semua kotoran dari dalam perutnya. Nah, sisa kotoran semua keluar. Segala macam kotoran keluar semua setelah minum yang sebelah sisi atau kanan atau kiri tidak jelas dalam hadis itu. Kemudian setelah beres semua golongan minum itu keluar semua kotorannya, baru kemudian ada lagi yang ngasih tahu sekarang pindah ke sisi satunya lagi, mata air yang satu lagi. Mereka semua berwudu. Wudu semua itu dalam keterangan hadisnya. Setelah selesai wudu apa yang terjadi? Semua dosa yang ada di badannya berguguran, hilang, habis semua, habis. Jadi ternyata mau masuk surga prosesnya nggak mudah, nggak gampang. Ya. Jadi surga juga perlu pengorbanan, hati yang ikhlas dan hal sebagainya. Baru setelah semua badan kita bersih dari kotoran dari dosa bisa masuk. Maka penjaga surga bilang, Assalamualaikum pintu fadkhuluha khalidin. Silakan masuk. Kalian akan masuk surga selamanya. Enak dari surga? Surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at. Selama mata ini kita lihat apapun di alam dunia, kuping pernah dengar apapun di alam dunia, tapi surga tidak pernah kita melihat sama sekali seperti apa. Nggak pernah kita dengar itu seperti apa, cuma hanya mendengar gambarnya begini. Nanti ketika lihat itu lebih indah dari apa yang dibayangkan. Tapi ada dalam keterangan kitab, saya lupa nama kitab. Itu ada keterangan yang paling nikmat adalah di surga ada 1 hari ketemu dengan Allah penduduk surga. Jadi dalam 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu masing-masing punya jadwal. Ketemu, ada anak ketemu orang tua, ada murid ketemu sama guru, ada umatnya ketemu dengan nabinya. Yang paling enak nanti ganti-gantian, 3 ini ganti-ganti jadi 6. Hari ke-7 itu adanya dibilangnya keterangannya hari Jumat. Paling enak, paling senang, paling bahagia ketemu jadwal hari Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kenapa 7 hari jadwalnya begitu muter, suami ketemu istri, bapak ketemu
dikeluarkan dalam prosesnya. Maka untuk masuk surga paling tidak kita orang-orang yang berpuasa, bahkan saat ini anak-anak kita nih, adik-adik kita yang sedang alhamdulillah bisa menyisihkan uang untuk bersedekah. Santunan ini masuk daripada bagian dari sedekah. Ahli sedekah akan dipanggil di pintu sedekah di surga, masuk di sana. Kalau sudah masuk surga, nggak ada bau ingus, nggak ada ingus, nggak ada yang muka-mukanya buram, nggak ada. Yang sekarang muka-mukanya nggak kinclong, nanti ketika digiring masuk surga, mereka akan bersinar kalau qamari lailatul badr. Jadi seperti bulan purnama yang sekarang pipinya tempel-tempel bintang sana nggak ada tempelan bintang di kamu dan kamu nggak ada. Semuanya cerah di sana nggak ada. Yang di sini bentar-bentar kentut, bentar-bentar kentut, bentar-bentar muda. Surga nggak ada kentut, ada muda. Bentar-bentar geser kamar mandi, surga nggak ada kamu buang air besar, surga nggak ada kamu buang air kecil. Ada. Mau minta apa surga? Semua disediakan. Tinggal penting di dunia haram, di surga bisa nyobain. Jadi yang haram-haram dilarang jangan. Bahkan buat bapak-bapak kabar gembiranya enak nih, dalam keterangan hadis disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala istri 2 bidadari. Tambah 1 apa istri yang ada di sini di dunia? 3. Orang 3 berarti kalau yang punya niatan mau poligami di sini nggak kesampaian, jangan khawatir disediakan di surga. 2 di rumah. Bu, warning nih bu, ingat-ingat bapak-bapaknya di rumah. Apakah ribut di surga? Nggak ada ribut, nggak ada cekcok. Kalau dunia kan punya istri 1, punya istri 2, ketahuan ribut, nggak beres. Di surga kan? Itu bidadarinya, istrinya yang disediakan buat sama Allah itu, saking putihnya, itu betisnya itu kelihatan uratnya. Saking putih, kelihatan urat-urat betisnya. Kayak gimana tuh ya? Kenapa ya? Kita nanti yang lihat di surga ya, kenapa ya? Ibu-ibu dapat apa? Bu, ibu yang hari ini hadir di sini, kalau ibu ingin berjumpa dengan suami-suami ibu, bersatu kembali di surga, bertahan dengan posisi sekarang. Apa maksudnya? Punten mohon maaf tidak menikah. Kalau ibu mau ketemu lagi dengan suaminya, kebetulan aing berhewan asal laki nikah ya sekalian. Jangan gitu ya. Kalau memang ibu mau ketemu dengan suaminya di surga, bertahan dengan posisi ibu, rawat anak-anak ibu, pahalanya luar biasa. Ibu merawat anak-anak, ketemu nanti di surga, berkumpul kembali bersatu keluarganya indah di surga. Ya, tapi emang nggak boleh nanti lagi. Boleh kalau mau, nanti kesian nanti suaminya gitu. Ketemunya nggak sama suami ibu yang pertama. Tapi mudah-mudahan ketemu walaupun di sini nggak tahu kan keterangan yang lain yang saya dapat keterangan dari begitu. Jadi orang puasa, orang sedekah khusus pintunya. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Tapi yang bagaimana harus diperhatikan tadinya ikhlas. Yang tidak pernah menyekutukan Allah di dalam dunia ketika ibadah. Yang tidak pernah bermaksiat. Masa sih bukan orang beriman pasti dijamin masuk surga? Betul. Semua orang beriman kepada Allah jaminannya akan masuk surga tanpa terkecuali, tapi melalui proses dulu. Maka saya dikasih tahu di sini apa? Atau pokoknya nggak lewat ya, ntar lagi. Ada proses dulu, kayak baju kotor, cuci, digiling, ya. Kan kalau baju kotor tuh jangan langsung proses pertamanya air bersih masuk, kemudian ada sabun, jangan. Bersihin dulu pakai air biasa. Yang kedua baru air tuangin, campur sabun, giling lagi, ketiga baru dibilas. Kira-kira begitu. Habis itu dijemur, panasan. Habis itu disetrika, digosok-gosok. Nanti prosesnya begitu dulu. Selama di dalam hati ada sebesar jarum, sebesar atom kita punya iman sama Allah, pasti naik ke surga. Pasti. Sampai Nabi berkorban, sujud berkali-kali sama Allah. Terakhir kata Nabi sujud sama ya Allah, tolong kalau ada umat saya yang punya secuil sedikit banget iman sama engkau, tolong naikin dong ke surga. Saya belum mengangkat jidat saya belum mengangkat badan saya, kalau belum dikabulkan doanya. Nabi sampai begini. Maka kita nih sebetulnya agak kita banyak kurang ajarnya sama Nabi. Ajaran Nabi banyak kita ikuti. Nabi
pembelaannya sangat luar biasa. Selagi masih hidup, bahkan sakaratul maut umati. Masih hidup juga sama begitu, udah meninggal di akhirat nanti nolongin. Kita balik lagi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua yang ahli sedekah yang akan dimasukkan di pintu sedekah. Yang ahli puasa akan masukkan ke dalam pintu puasa. Ada pun ahli-ahli yang lain juga insya Allah sediakan pintu-pintu khusus untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siang menjelang sore hari ini kita semua berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan atau yang diperoleh pada saat ini bermanfaat tidak hanya untuk kami tapi juga untuk semuanya, dan insya Allah kita bertemu di akhirat kelak dengan satu gerbong masjid Ar-Rahman, gerbong kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah